Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin sekalian, para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji materi tentang ilmu kalam. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam buku ilmu kalam di halaman 32 ya, di bab yang ketiga tentang al-masail awil qadaya allati tazharu wa taduru haula ilmil kalam. Tentang masalah-masalah yang muncul dalam ilmu kalam. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana keduanya muncul karena mengkritik Mu'tazilah. Keberadaan Mu'tazilah yang memaksakan akidahnya, memaksakan pemahamannya, terutama dalam masalah tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu kalamullah, itu menjadi sebab munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ternyata selain masalah tentang Al-Quran itu makhluk atau ghairu makhluk atau kalamullah, ada masalah-masalah yang lain. Salah satunya terkait al-wahyu wal aql, tentang masalah wahyu dan akal. Kemudian tentang masalah al-iman wal kufur limurtakabil kabirah, tentang masalah pelaku dosa besar. Nah, bagaimana pelaku dosa besar itu? Apakah seorang pelaku dosa besar itu masih seorang mukmin atau dia kafir? Itu menjadi permasalahan dalam ilmu kalam. Kemudian juga tentang masalah iradatullah. Ya. Apakah Allah itu memiliki kehendak? Nah, bagaimana kehendak Allah? Kemudian bagaimana kekuasaan Allah? Bagaimana af'alullah atau perbuatan Allah? Nah, ini juga menjadi pembahasan dalam ilmu kalam. Kemudian terkait iradatul insan. Ya. Kalau kita ini punya keinginan, punya kemauan, bagaimana keinginan dan kemauan kita? Kemudian kita punya pekerjaan, bagaimana pekerjaan kita? Apakah ketika kita ini bicara kita berdasarkan keinginan kudroh kita, atau kita ini berbuat karena ada yang mengontrol? Seperti mobil yang pakai remote control itu, kalau dipencet kanan maju, dipencet kiri mundur, ya, muter-muter dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan. Kemudian fi qadiyati karamillah. Nah, termasuk pembahasan tentang Al-Qur'an yang menjadi kajian pertama atau isu pertama kemunculan ilmu kalam. Jadi kenapa disebut dengan ilmu kalam? Ya, itu kan pernah kita bahas. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena permasalahan pertama yang dikaji adalah apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau Al-Qur'an itu makhlukullah. Apakah Al-Qur'an itu ciptaan Allah atau kalam Allah? Nah, itu yang menyebabkan munculnya ilmu kalam. Kemudian kaitannya dengan sifat. Ya, sifat. Sifatnya sifat siapa? Sifatullah. Nah, ketika disebutkan yadullah, ya, sifatul af'al, sifat pekerjaannya, istiwa, itu kan, ar-Rahman, ar-Rahim dan lain sebagainya, itu bagaimana penjelasannya menurut para mutakallimin. Itu beberapa tema-tema yang insya Allah akan kita kaji di minggu-minggu yang akan datang. Dan semoga kajian kita ini bisa bermanfaat, bisa memberikan faidah untuk kita semuanya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, fi mas'alatil wahyi wal aql. Nah,
Ara'ul madzahib al-kalamiyah fi mas'alatil wahyi wal aql. Bagaimana pendapat? Ara itu dari kata ra'yun, ya, ra'yun. Masih ingat ketika Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman? Masih ingat hadisnya? Nah, di sana Muaz mengatakan akan menyelesaikan permasalahan. Yang pertama menggunakan Al-Quran, yang kedua menggunakan sunnah nabawiyah, yang ketiga menggunakan ra'yun. Uqaddimu ra'yi wala alu. Saya akan menggunakan pendapat saya, akal saya, tetapi saya tidak akan berlebihan. Nah, ini para ulama al-madzahib, ulama kalam, mereka memiliki pendapat terkait apa? Wahyu dan akal. Yang pertama kita akan mengkaji ra'yul Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah ini terkenal dengan takdimul akal alan nakal. Terkenal lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Nah, bagaimana pendapatnya terkait wahyu dan akal? Anna basratal aqli wa qudratihi yastati'ul insan an yasira ila ma'rifatillah id anna ma'rifatallah wajibatun 'alan nas walau lam yanzil al wahyu wal qasru fi ma'rifatillah yastajibu al iqab. Nah, dalam pandangan orang-orang Mu'tazilah, keberadaan akal dalam diri manusia itu memungkinkan manusia bisa sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Ini dalam pandangan orang Mu'tazilah. Jadi kenapa kita semua yang hadir di sini menjadi seorang muslim? Kenapa? Kemarin ada duta besar Jepang ya hadir ke universitas kita, Universitas Darun Najah. Itu salah satu obrolan dengan pendampingnya itu, ada pendampingnya yang muslim, kemudian menceritakan komunitas muslim di Jepang. Bahwa komunitas muslim di Jepang itu ada komunitas muslim migran, pindahan, ya, yang pindah dari Indonesia, yang pindah dari Pakistan dan lain sebagainya. Ada komunitas muslim kelahiran, keturunan. Termasuk orang Jepangnya sendiri. Ada orang Jepang muslim karena pindah agama, ada komunitas muslim Jepang karena lahir sebagai seorang muslim, ya. Nah, dalam pandangan Mu'tazilah, seorang manusia walaupun dia dilahirkan bukan dari keturunan muslim atau dia berada dalam kondisi masyarakat yang tidak beragama, tetapi dengan akalnya, ya, apabila akalnya itu digunakan, dia bisa mencapai pengetahuan tentang Allah. Itu ya. Nah, maka bagi Mu'tazilah, ma'rifatullah itu wajib. Mengetahui Allah itu merupakan kewajiban yang pertama. Maka ketika ditanya tentang kenapa Allah menciptakan makhluk, ya, itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, apa ayatnya? Ayatnya apa? Tentang penciptaan, bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, menciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tetapi para sufi membuat satu kaidah lain. Bukan kaidah yang bertentangan dengan Al-Quran, tetapi kaitannya dengan mengetahui Al-Quran, ya. Dalam kaidah sufi atau salah satu ulama sufi mengatakan, innallaha arada an yu'rafa fa khalaqal khalqa fabi arafani. Allah itu ingin dikenal. Allah itu ingin diketahui, ya. Kemudian Allah menciptakan makhluk dan oleh sebab itu kewajiban makhluk yang pertama adalah ma'rifatullah. Nah,
Nah, ini kalau orang-orang sufi mengatakan ma'rifah itu berbeda dengan ma'rifah dalam artian syariah, ya, berbeda. Jadi ma'rifahnya itu lebih kepada pengetahuan yang secara batini. Bahkan dalam sufi ada istilah tajalli, masih ingat? Ada tajalli, ada tahalli, masih ingat? Tajalli, takhalli, tahalli. Lupa? Ya, mungkin para hadirin perlu membaca kembali buku tentang tasawuf, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pandangan Mu'tazilah terkait dengan akal ini, annal akla, ya, bi qudratihi yastati'ul insan an yumayyizal hasan wal qabih. Fawajibun 'alal insan ma'rifatul hasani wal qabih bil akli. Ya. Nah, seseorang manusia itu dengan akalnya bisa mengetahui mana yang jelek, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Al-hasan wal qabih. Misalnya ini teman-teman sekalian, misalnya ada di antara teman-teman yang pernah pergi ke luar negeri. Ya, ada yang pernah ke Singapura? Nah, Singapura, ke mana lagi? Amerika? Ada? Udah ke Amerika? Ke Washington? Ada yang pernah ke Prancis dan sebagainya. Itu kan di negara-negara tersebut mereka memiliki sistem pemerintahan yang mana misalnya kebersihan itu sesuatu yang paripurna, sesuatu yang harus betul-betul jaga. Kayak di Singapura, bersih. Kalau ada yang buang sampah, dendanya bisa sampai 50 juta dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa sampai kepada itu? Pemahaman seperti itu. Padahal secara agama mayoriti mereka bukan muslim. Ya, bukan muslim di Jepang. Nah, kemarin salah satu pertanyaan dari Kiai Hajianto Arif ke Dubes Jepang itu, apa yang Jepang ajarkan sehingga supporter timnas Jepang ketika di Qatar, ya, walaupun kalah, mereka setelah nonton pertandingan timnas Jepang itu membersihkan sampah yang ada di stadion. Itu pertanyaan Kiai Dedi. Jawaban dari Dubes Jepang apa? That is not the great itu bukan sesuatu yang besar bagi kami, bukan sesuatu yang wah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi jati diri. Nah, kebiasaan dan jati diri ini dari mana berasal? Ya dari pemahaman, dari penggunaan akal. Nah, maka menurut orang-orang Mu'tazilah, ketika manusia itu menggunakan akalnya, dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Salah satunya yang baik itu adalah ma'rifatullah. Maka ketika seseorang itu dia punya akal, sebagai seorang manusia sehat akal dan sehat jasmani, tapi dia tidak mengetahui Allah, faqad haqqa alaihil iqab, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Nah, artinya itu masuk dalam sebuah pelanggaran, gitu ya. Nah, kemudian annal akla bi qudratihi yastatiul insan an ya'rifa wujuba i'tinakil hasan wajtinabal qabih fawajaba alaihi i'tinaqal hasan wajtinabal qabih wa yastaujabul iqab liman arafal hasan wa lam yatba' wa rafal qabih wa lam yajtani. Nah, oleh sebab itu menurut orang-orang Mu'tazilah, seorang yang punya akal, dia mampu mengetahui kewajibannya untuk mengikuti yang baik. Menurut para hadirin sekalian, para santri menjadi orang yang aktif baik atau tidak? Menjadi orang yang inisiatif baik atau tidak?
menjadi orang yang pasif baik atau tidak? Tidak. Nah ini dalam pemikiran Mu'tazilah, seorang yang tahu kalau itu baik maka dia wajib mengikuti kebaikan dan harus menjauhi keburukan. Tapi kalau dia tahu itu baik tidak mengikutinya, faqad haqqa alaihi iqab. Dan dia tahu bahwa itu buruk tetapi dia mengikutinya, faqad haqqa alaihi iqab. Tahu itu baik tapi tidak ikut, harus dihukum atau berhak mendapatkan hukuman. Tahu itu jelek tapi masih dilakukan, berhak juga mendapatkan hukuman. Waqalat al-Mu'tazilah i'timadan ala hadhil ara. Nah, maka Mu'tazilah ketika menggunakan pandangan-pandangan ini atau bersandar ya kepada pandangan-pandangan ini, anna irsalar rusul la yalzam. Nah, maka menurut orang-orang Mu'tazilah, Rasul itu diutus tidak harus diutus. Tidak harus diutus. Kenapa? Karena Allah telah memberikan akal, ya, telah memberikan akal. Fakana dzalika mazidu aunillah alal ibad au tanbihan linnas minal ghaflah au imtihanan wa ikhtibaran. Nah, tapi kenapa Allah tetap mengirimkan nabi dan rasul? Ya, dalam Qasasul Anbiya disebutkan nabi itu sampai 24.000. Ya, sedangkan rasul itu sampai berjumlah 313. Yang wajib kita ketahui ada 25, gitu ya. Kenapa tetap diutus? Menurut orang-orang Mu'tazilah itu sebagai bentuk pertolongan Allah kepada manusia. Ya, aunan. Nah, aunan minallah alal ibad. Au tanbihan, sebagai pemberi peringatan kepada manusia yang goflah. Ya. Jadi dalam pandangan, ketika kita membicarakan hidayah, nah, hidayah itu ada berapa itu? Nah, hidayah itu dalam beberapa kitab Usuluddin, ya, dalam kitab Tauhid disebutkan ada 4. Ada hidayah yang bersifat wijdan, yang langsung didapatkan orang, misalnya kita lahir, atau ada yang lahir dia langsung nangis. Nah, itu nangisnya itu sesuatu yang given. Apa? Given artinya langsung diberikan oleh Allah itu. Ada hidayah yang berupa al-hawas, panca indera. Kita baru tahu terang, tahu gelap. Itu setelah kita bisa melihat. Kita tahu suara, mendengar, ya, tahu rasa manis asin dari indera pengecap. Kemudian yang ketiga ada hidayatul akal, punya akal. Nah, bisa tahu jelek dan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada hidayatul din awil wahyu. Nah, dalam pandangan orang-orang Mu'tazilah, munculnya nabi yang mana nabi ini membawa wahyu, ya, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia yang goflah. Apa itu goflah? Goflah itu apa? Gofil. Ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Apa itu goflah? Apa goflah? Ya, taib. Ya, wa annahum, nah, falidzalika wa annahum yufaddilul aqla 'alal wahyi wa bihadza, ya, kanat al-Mu'tazilah tufaddilul aqla 'alal wahyi. Maka dari beberapa pendapat Mu'tazilah terkait dengan akal di sini, dan kemudian pendapatnya bahwa Rasul itu tidak wajib
tidak harus diutus ketika manusia memiliki akal yang sehat. Dengan ini bisa dinyatakan atau bisa kita konklusikan ya, bahwa orang-orang Mu'tazilah ini lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Ya, hadza al-awwal. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kaifa araul asy'ariyah, ya. Kaifa kana al-wahyu wal aql indal asy'ariyah. Bagaimana madhab al-Asy'ari melihat atau berpendapat tentang akal dan wahyu. Nah, qala annal aqla adatun li fahmi taklifi wa yajri hukmul aql bihasbi madlulin nas. Nah, menurut orang-orang Asy'ariyah atau pengikut Asy'ari, termasuk kita ya, bahwa akal itu adalah alat. Nah, annal aqla adatun. Annal aqla adatun li fahmi taklif, untuk memahami kewajiban. Wa yajri hukmul aql bihasbi madlulin nas. Dan hukum akal ini sesuai dengan dalil nas atau dengan apa yang ditunjukkan dari nas. Nas di sini maksudnya apa? Nas di sini maksudnya apa? Nasul Quran wa nasul sunnah awil hadis, ya. Ada juga yang disebut dengan nasul ijtima', ya, teks sosial. Itu ada juga istilah seperti itu. Fal aqlu yastati' ma'rifatullah faqat wa qalu annal wajibat kulluha, ya, sam'iyatun minan nas. Sam'iyatun minan nas. Sam'iyah, mana sam'iyah? Ada yang namanya sam'iyat. Sam'iyat itu termasuk al-malaikah minas sam'iyat, ya. Ni'mat kubri wa kadzalika adzabul kubri minas sam'iyat. Ada sam'iyat? Alladzi sami'na minan nabi. Menurut Asy'ariyah, ya, bahwa akal itu hanya bisa mengetahui keberadaan Allah. Ya, hanya bisa mengetahui akal itu. Nah, sedangkan kewajiban-kewajiban yang ada, atau yang diwajibkan kepada manusia, kulluha sam'iyatun minan nas. Semuanya itu berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an wa sunnah an-nabawiyah. Ya. Misalnya dari mana kita tahu kewajiban sholat? Karena ada teksnya. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Wal aqlu la yujabu syai'an wa la yaqtadi tahsinan wa la takbihan. Nah, maka dalam pandangan Asy'ariyah akal itu tidak mewajibkan apa-apa, kemudian tidak menyebabkan kejelekan atau kebaikan atau kejelekan, tidak mengakibatkan kepada kebaikan atau kejelekan. Nah, bagaimana menurut orang-orang Maturidi? Nah, ya, bagaimana al-Maturidi? Nah, Maturidiyah ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan terbagi ke dalam dua kelompok juga. Ada Maturidiyah di Samarkand, yang mana tempat kelahiran dari Imam Maturidi. Kemudian ada Maturidiyah di Bukhara, ya. Qala al-Maturidiyah annal aqla
yasilul insan ila ma'rifatillah. Menurut orang Maturidi, akal itu bisa menyampaikan manusia kepada pengetahuan tentang Allah. Wa wujubu ma'rifatillah, dan juga bisa menyampaikan manusia tentang kewajiban mengetahui Allah. Wa ma'rifatul hasan wal qabih, dan bisa juga menyebabkan manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, ya. Nah, kalau kita ringkas, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kewajiban, wa amal wajibat kulluha tuthbitu bisyar'i au bil wahyi li'anna man sya'al ahkam huwallahu ta'ala la ghairuhu. Nah, sedangkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain, semuanya itu ditetapkan oleh syariah. Karena yang mewajibkan itu bukan akal. Yang mewajibkan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji itu adalah Allah. Nah, ini menurut Maturidi dari Samarkand. Nah, bagaimana Maturidi dari Bukhara? Annal aqla yasilul insan ila ma'rifatillah wa ma'rifatul hasan wal qabih, ya. Wal qasru fil ma'rifati yustaujabul iqab, ya, hampir sama dengan Asy'ariyah. Wa amal wajibat fi ma'rifatillah wa ma'rifat fil hasani wal qabih kulluha tuthbitu bisyar'i au bil wahyi li'anna man sal ahkam wallahu ta'ala la ghair. Nah, di sini tambahannya bahwa kewajiban mengetahui Allah dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jelek, semuanya itu ditetapkan melalui syariah atau melalui wahyu, ya. Misalnya kaitannya dengan aklu lahmil khinzir, makan daging babi. Babi itu hewan yang secara produktivitas itu sangat banyak sekali digunakan dalam produksi berbagai macam barang. Kulitnya, tulangnya, bulunya, ya. Apalagi dagingnya dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa aklul lahmil khinzir haram. Walaupun banyak manfaatnya. Nah, itu kalau menggunakan akal, kenapa tidak mengedepankan manfaat daripada keharaman? Nah, ini di sini yang menyebabkan kita mengharamkan itu bukan karena akalnya, tetapi karena wahyunya, karena ada nasnya, gitu ya. Nah, para hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, maka di sini kita bisa melihat, ya, ada bagan di dalam kitab yang bisa kita lihat bagaimana al-madzahib al-kalamiyah antara Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah berkenaan tentang yang pertama ma'rifatullah, bahwa ketiganya mensepakati bahwa ma'rifatullah itu dengan akal. Dengan akal. Kita harus mengetahui Allah dengan akal. Jangan sampai kita mengetahui Allah itu dengan paksaan dan lain sebagainya. Kemudian tentang kewajiban mengetahui Allah, ya. Mu'tazilah dengan akal, Asy'ariyah dengan wahyu, Maturidiyah dengan akal, kemudian Maturidiyah Bukhara dengan wahyu. Kemudian tentang ma'rifatul hasan wal qabih, Mu'tazilah dengan akal, Asy'ariyah dengan wahyu, Maturidiyah dengan akal, Maturidiyah Samarkand dengan akal, Maturidiyah Bukhara dengan akal.
Kemudian tentang kewajiban mengetahui yang baik dan yang buruk. Maturidiyah, Mu'tazilah dengan akal, Asy'ariyah dengan wahyu, Maturidiyah samarkan dengan wahyu, Maturidiyah Bukhara dengan wahyu. Ini beberapa hal yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang pendapat para mazahib al-kalamiyah tentang seseorang yang melakukan dosa besar, ya, atau yang disebut dengan murtakabil kabair. Fi mas'alati murtakabil kabair. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.